penindakannya Bupati dan Kapolres. Kedua-duanya ini bertanggung jawab, ini kedua-duanya. Mereka ini saya lihat di pembiaran yang dilakukan di Pesambaran ini. Saya mantan polisi ini. Mohon maaf saya, 36 tahun saya dari polisi. Ya, 2 kali jadi bupati, sebodoh-bodohnya saya mengerti saya sedikit. Saya sebagai anak nagari di Pesambaran ini. Selagi tidak ada kepengadilan, bermain mereka ini semua. Pekerjaan mereka ini otaknya itu lebih dari otak setan. Para itu oknum ya, oknum apa? Kalau tidak ada oknum, tidak buta mereka, tuli mereka. Sekarang penambangan emas ilegal kan di Pasambaran lagi marah-marahnya. Kemudian beberapa titik Pasambaran. Terkait itu bagaimana pandangannya terkait dengan barangnya? Jadi begini, kalau berbicara masalah tambang ilegal di Pasambaran, tambang ini sebenarnya sudah lama di Pasambaran. Artinya sudah sekian tahun yang lalu. Tadi akhir-akhir tahun ini, karena orang melihat barangkali dan mendengar banyak emas di Pasaman Barat, maka seperti berduyun-duyun para pengusaha yang mempunyai modal masuk ke Pasaman Barat, beli alat, beli ekskavator, menambang. Jadi yang berperan besar di sini adalah pemodal. Jadi kalaupun ada keuntungan dari tambang itu sebenarnya yang menikmati bukan masyarakat. Yang menikmati itu adalah para bos-bos, pengusaha-pengusaha yang mempunyai modal, punya ekskavator, itu yang masuk ke Pasambaran. Kemudian di awal-awalnya mungkin hanya 1-2 buah ekskavator, tambah, kemudian berkembang. Akhirnya hampir semua sungai besar yang bermuara ke Pasaman, ke Laut Pasaman dan sebagainya itu, hampir semuanya itu punya potensi emas. Nah, akhirnya sekarang berkembanglah sampai sekarang ini berkembang. Puluhan ekskavator, menurut yang saya dengar, puluhan ekskavator dioperasikan di Pasambaran. Di satu lokasi ada mungkin 10, di sini katanya ada sampai 30. Oleh pada saat ini luar biasa penambang emas ini berleluasa di Pasambaran ini, sehingga tidak ada lagi kontrol, tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi takut hukum, semuanya berduyun ke Pasambaran. Tapi saya melihat tidak ada dampaknya terhadap masyarakat Pasaman, tidak ada dampaknya terhadap Pasaman Barat ini. Perbaikan ekonomi kah, keuntungan kah, tidak dinikmati. Hasil dari sini dibawa keluar oleh siapa? Pemilik modal. Tindakan-tindakan hukumnya yang sejauh ini. Jadi begini, dulu pernah ada tindakan hukum, dulu di stop, tapi di stop aja tindakan hukum. Yang maksudnya tindakan hukum itu tindakan pejabatnya, pejabat hukum itu yang menindak. Tapi tindakan hukum terhadap perbuatan itu sampai hari ini saya belum pernah dengar. Tindakan hukum berarti ditangkap, diberi acara, diproses, kemudian disampaikan ke pengadilan, disampaikan ke kejaksaan, sampai ke belum ada. Belum pernah saya selama ini dalam waktu mungkin 10 tahun ini. Demikian maraknya penambang emas ilegal ini, belum ada satupun yang ke pengadilan. Dan sudah berapa pula yang ditangkap. Maunya saya, jangan hanya ditangkap, kemudian saya sudah ditangkap diam, berarti ada apa? Saya kan sering melihat di kantor polisi, kemudian sana kemarin itu saya dengar ada 1 tangkap. Tapi tidak ada kegiatan di Polres. Biasanya kalau barang ditangkap, apakah itu ditaruh di tempat, tapi sesudah itu tentu biasanya dibawa ke Polres ini. Karena ini barang bukti. Kemudian barang itu diproses. Kalau memang barang bukti tidak ada di komando, di mana diproses? Di hutan. Kecuali ini tidak mungkin. Pemeriksaan kan di sini. Oleh sebab itu tidak pernah sampai ke kejaksaan, tidak pernah sampai ke pengadilan. Jadi berarti dalam hal ini kesimpulan tidak pernah diproses secara hukum sampai orang ini diberikan ganjaran hukum. Belum pernah saya dengar sampai hari ini yang namanya penambang belum pernah ada saya dengar dihukum di sini. Jadi tindakan hukum saya kira sampai siapa di sini. Berarti ini maunya saya mohon maaf.
Saya tidak lama jadi polisi, hanya 36 tahun. Banyak atau sedikitnya barangkali sisa-sisa ilmu polisi itu masih ada sama saya. Tidak satu pun ilmu polisi itu yang bisa diterapkan orang di sini itu. Entah bodoh, saya tidak tahu sekarang ini polisi lebih hebat lagi pekerjaannya. Tapi tidak ada satu pun. Itu dilihat dari polisi. Jadi saya di pemerintah daerah, saya mantan bupati 2 kali. Ketika saya bupati ada kejadian apa-apa, saya sampaikan kepada polisi, kemudian masuk masalah ranah hukum. Bupati adalah kepala wilayah, pemegang keamanan, pemegang anunya, bisa meminta bantuan kepada polisi. Polisi, bupati bisa melakukan tindakan hukum. Bupati juga bisa memintakan kepada aparat hukum. Saya melihat belum ada tindakan bupati terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penambangan ini. Di situ kelemahannya pemerintah daerah ini terhadap pelanggar hukum yang berhubungan dengan tambang. Kedua, hukum untuk hutan. Berapa banyak hutan lindung yang dihabisi. Pada gilirannya nanti seluruh aliran sungai sekarang air bah itu air itu akan masuk ke, mungkin sampai besok air bah masuk ke, banjir akan masuk ke kampung. So betapa sekarang musim hujan masuk ke dan akan menghabisi apa ya rumah rakyat. Kemudian banjir datang, gelodo datang, ini semuanya akan merugikan. Dan belum ada saya melihat keuntungan bagi rakyat atas banyaknya dan mungkin entah miliaran ya yang diambil orang di sini. Belum ada dampak terhadap bagaimana masyarakat menikmati hasil, tidak ada. Dampak positif. Tidak ada perubahan. Jadi katanya gini ya, Pemda mengatakan masalah penambangan ini sudah diambil alih oleh pusat. Ntar dulu. Jadi Nah. Pemda tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. Salah betul. Salah dia tuh. Ininya kemana? Itu yang diambil alih itu kan izinnya. Hukumannya, tindakan hukumnya dia. Berarti masih ada hukum selain Jadi penindakan pebodoh-bodohnya orang Pasaman Barat kau. Oh itu kan sudah ditarik. Yang ditarik ke pusat apa? izin. Pengaturannya dipegang oleh menteri, dipegang oleh dirjen. Pengaturannya, pelarangannya, keluarnya perintah itu dari pusat. Itu yang ditarik. Kalau dulu izinnya itu ada pada bupati, sekarang ini izin itu ditarik pertama dulu ke provinsi, kemudian ditarik semuanya ke pusat. Itu izinnya memang ditangkap, tetapi hukumnya, penindakannya bupati dan Kapolres. Kedua-duanya ini bertanggung jawab, ini kedua-duanya. Mereka ini saya lihat di pembiaran yang dilakukan di Pasaman Barat ini. Saya mantan polisi ini. Mohon maaf saya 36 tahun saya dari polisi, sebodoh-bodoh apapun saya pasti saya mengerti itu. Saya mau maaf nih ya, 2 kali jadi bupati, sebodoh-bodohnya saya mengerti saya agak sedikit. Tapi ini pembiaran. Pembiaran itu sebenarnya bisa dituntut. Masyarakat banyak menuntut polisi dan menuntut bupati. Pembiaran dilakukan atas pelanggaran undang-undang yang ada Pasaman Barat ini. Jadi sekarang dari pihak kepolisian ya, itu kan sudah melakukan istilahnya pemberhentian terhadap pihak-pihak penambang, bahkan telah memasang baliho-baliho untuk stop PT. Saya melihat itu merek. Merek iya. Berhenti orang sebentar, 2 hari, sebulan, itu masuk lagi. Coba lakukan oleh polisi, merek dipasang, sudah itu tarik merek itu atau sudah habis merek itu sudah lama, tangkap, bawa ke Polres. Berita acara, masukkan ke kejaksaan. Baru yakin saya bahwa polisi dan bupati melakukan kewajibannya, ya karena ini daerah pelanggaran, ada pelanggaran hukum. Selagi tidak ada ke pengadilan, bermain mereka ini semua. Apa aparat polisi, aparat bupati, sulit saya mempercayai bahwa ini ada kewenangan yang dilakukan oleh masing-masing instansi ini. Bupati, ini bertanggung jawab daerah. Tapi ini kedua-duanya diam. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat. Apakah Pemda, aparat kepolisian, saya tidak tahu nih namanya. Tapi mereka tahu ini ya. Tidak mungkin, peka dia, buta dia, tidak.
polisi itu telinga dan mata itu tajam. Tajam. Lebih dari kita tajam. Ketajaman telinganya dan ketajaman matanya. Karena tidak ada intel apa gunanya? Reserse apa gunanya? Saya masih ingat juga sedikit-sedikit ada reserse dan intel. Berperan mereka. Sekarang Satpol PP ada juga perannya. Di pemerintah ada Kesbangpol ya. Jadi Kesbangpol ada. Jadi yang Satpol PP itu adalah polisi di jajaran pemerintahan. Jadi melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan perda. Tetapi bukan berarti itu tidak pelanggaran hukum. Kalau dia tidak sanggup, dia lapor bekerja sama dengan polisi. Jadi ini sampai hari ini saya tidak tahu saya. Saya belum pernah yang sampai diproses dan masuk ke kejaksaan, ke pengadilan. Belum pernah sampai hari ini. Berarti ini ada dugaan-dugaan para penambang dengan penegak Kadang-kadang hukum saya bukan ada- dugaan aja. Kadang-kadang bukan dugaan. Kalau menurut hati saya, menurut hati saya pasti bermain, Pak. Entah terima uang, entah terima sogo namanya. Dan tahu saya siapa orangnya. Itu mungkin oknum. Tapi tidak akan menerima oknum, tidak menerima uang. Nonsen. Kalau oknum tidak menerima uang, nonsen. Saya mantan polisi, saya mantan bupati. Yang kejadian di sini, tidak mungkin saya tidak tahu. Bodoh betul saya. Nonsen, aparat, pejabat tidak terima uang dari sini. Oknum tidak terima uang. Tidak yakin saya. Pasti. Mudah-mudahan ya yang terima uang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum dia tuh. Luar biasa. Saya sebagai anak nagari di Pasar Barat ini. Berarti penambangan masuk Pasar Barat seperti lingkaran setan ini. Lebih dari setan apa lagi? Pekerjaan mereka itu juga lebih dari setan. Pekerjaan mereka ini otaknya itu lebih dari otak setan. Sudah berpuluhan berita. Apa yang enggak? Online. Apa lagi? Apalagi cerita di kampung. Cerita carut marutnya di kampung. Di kampung itu, di sekitar itu, carut marutnya. Woi, mati je lah tu, mati lah. Jadi sumpah serapah orang-orang yang mengetahui hukum tetapi dibodoh-bodohi seperti tidak tahu. Sumpah serapahnya kepada apakah aparat polisi, apakah aparat pemerintah, sumpah serapahnya tidak pernah tahu sekarang ini.